Mari belajar pengertian matriks bersama Eva Mawarni. Apa sih matriks? Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom atau membentuk pola persegi panjang yang ditempatkan dalam kurung biasa atau kurung siku, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, yang kiri itu bisa kita bilang ada 3 baris dan 3 kolom. Seperti itulah contoh dari matriks. Dan berikut adalah contoh dari kehidupan nyata di mana ada soal cerita yang bisa kita bentuk ke dalam matriks, yaitu soal seperti berikut. Di mana ada data penjualan dan ada harga pensil. Nah, untuk harga pensil bisa kita tuliskan ke dalam matriks disusun ke bawah sesuai dengan harga pensil A, B, dan C. Kemudian untuk data penjualan pensil bisa disusun ke samping dan ke bawah sesuai dengan posisi tabel yang ada. Jadi kita hanya tinggal memindahkan dari tabel ke dalam bentuk matriks seperti itu. Dan ini kemudian ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kotaknya lebih kecil, tapi ada kesamaan, yaitu ada dari kota P dan kota Q, kemudian ada X, ada Y, dan ada harganya. Jadi kalian dari 2 soal tadi semoga bisa mengerti bagaimana memindahkan antara soal cerita ke dalam bentuk matriks. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ordo matriks. Ordo ini kayak istilahnya apa ya? Dibuat sebagai ciri khas dari matriks itu sendiri begitu. Jadi setiap matriks punya ordo yang berbeda. Nah, ordo matriks itu tersusun dari banyak baris yang disebut dengan M, banyak kolom yang disebut dengan N. Maka ordonya dibentuk M kali N. Nah, ini penting untuk kalian tidak terbalik begitu ya, baris dan kolomnya, supaya nanti ketika operasi perkalian, kalian bisa mengerjakan sesuai dengan jumlah baris dan kolomnya, karena itu yang dipakai, ordo itu yang dipakai sebagai modal mengerjakan perkalian. Nah, saya ke contoh, untuk matriks A, di mana garis biru ini itu ada 2 dan garis hijaunya ada 3. Garis biru menandakan banyaknya baris, jadi baris dihitung ke bawah, tapi yang dibilang baris itu adalah deretan ke samping, seperti itu. Nah, ada 2 baris dan kolomnya itu adalah ada 3 kolom, jangan terbalik ya untuk menghitung kolom dan barisnya. Jadi harus hati-hati, kolom itu berarti dihitung ke samping, tetapi penulisannya ke bawah gitu. Nah, jadi untuk contoh matriks A ini ordonya adalah 2 kali 3 karena barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Jadi jangan terbalik jadi 3 kali 2 karena itu nanti bisa mempengaruhi perkalian di operasi perkalian begitu. Kemudian matriks B, barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Maka ordonya bisa dibilang 3 kali 3. Nah, ini adalah ordo persegi begitu, karena banyak kolom dan banyak barisnya itu sama. Nah, kita ke notasi matriks. Matriks itu M kali N bisa disusun seperti pada notasi berikut. Jadi kalau A11 itu maksudnya adalah kolom 1, baris 1, kolom 1. Jadi selalu bacanya baris baru kolom. A12 berarti baris 1 kolom 2. A31 berarti baris 3 kolom 1. Seperti itu. Nah, untuk yang di bawahnya, contohnya kita punya elemen A11 sama dengan berapa kira-kira? A11 itu sama dengan 3. Ya, di baris 1 kolom 1. Kemudian kalau saya tanya kembali A22, kira-kira A22 itu ada di mana? Nah, kita bisa jawab ada di baris 2 kolom 2, yaitu C6, seperti itu. Nah, begitu juga ya seterusnya. Tapi kalau ditanya A33
A baris 3 kolom 3, yang nggak ada karena dia nggak punya baris 3. Jadi sesuai dengan banyaknya baris dan kolom yang dia miliki, seperti itu. Nah, sekarang silahkan kalian diskusi bersama teman-teman kalian dalam satu kelompok dan kemudian mencari referensi sebanyak mungkin mengenai matriks, pengertian matriks khususnya, karena biar tidak lari-lari kemana-mana begitu, cari tentang pengertian matriks dan unsur-unsur yang ada di dalam matriks, sifat-sifat matriks. Silahkan dicari secara mandiri lewat berbagai internet, YouTube, video, ataupun modul-modul di dalam Google. Nah, saya harap waktu ini bisa kalian gunakan untuk literasi dengan baik mengenai pengertian matriks. Selamat belajar menyendiri dan berdiskusi dengan teman-teman.